Bab 1399. Adipati Agung palsu. Tidak ada? Bukankah di sini sudah ada satu? Nathan tertawa. Baik Raja Seon Barat maupun Raja Seon Utara sama-sama tertawa. Alasan utamanya adalah para aliansi revolusi kebebasan mengetahui bahwa Adipati Agung sangat kuat. Jika Adipati Agung palsu muncul, aliansi revolusi kebebasan pasti akan menguji keasliannya. Standar verifikasi adalah kekuatannya. Jika kekuatannya tidak cukup, pasti palsu. Tetapi mereka tidak dapat menemukan siapapun yang dapat menandingi kekuatan Nathan. Tidak disangka ada Kamar Thorne di sini. Meskipun dia tidak sebaik Nathan, namun sebagai penggantinya tentu tidak masalah. Lagi pula, dia adalah master nomor 1 Wangsa Shuidan. Aku? Kamar Thorne sendiri kaget. Memintanya menyamar menjadi Adipati Agung? Ya, betul, kamu. Nathan berkata, begini, aku menobatkanmu Raja Glaceon Neslandia, yang berarti Raja Neslandia, dan memiliki status yang sama dengan 4 Raja Seon Timur, Barat, Utara dan Selatan. Kamu juga bisa benar-benar berkontribusi pada Neslandia. Ini membuat Kamar Thorne bersemangat. Awalnya dia pikir hanya akan melakukan hal-hal kecil di sisi Nathan. Tidak disangka dia diberikan gelar dan status setinggi itu. Aku bersedia mendedikasikan segalanya untuk Neslandia. Kamar Thorne merasa bahwa dia telah kembali ke era ketika dia tidak terkalahkan di medan perang. Dengan darah yang berkobar. Misi pertama, menyamar sebagai aku. Aku akan memberimu ketiga simbol Fradron. Nathan berkata. Setelah Kamar Thorne menerima misi itu, dia segera bergegas ke perbatasan utara. Dengan nama Adipati Agung, memerintah Brigade Besi Kunlun, Tentara Asura, dan Tentara Greatwall untuk berlatih bersama. Tidak hanya itu, bahkan penjaga yang diatur Priani Neel di samping Nathan juga disingkirkan. Untuk mempermudah rencana Nathan. Tanpa ada orang di sampingnya, akan lebih menarik aksi para aliansi revolusi kebebasan. Di sebuah markas perbatasan utara. Kamar Thorne mengenakan topeng Fradron, memegang pedang Fradron, dan melihat ketiga pasukan besar di bawah dengan kekuatan yang tak tertandingi. Mengikuti instruksi Nathan, dia mengaturnya dengan baik. Langkah selanjutnya adalah berlatih bersama. Kamar Thorne mundur ke camp, diikuti oleh Nicholas Mitchell, Priani Neel, dan lainnya. Mereka juga sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya mereka memiliki kontak begitu dekat dengan Adipati Agung. Priani Neel bahkan ingin melihat wajah aslinya dengan jelas. Brengsek, berikan nyawamu. Namun saat ini, terdengar teriakan keras. Tiba-tiba, 5 master muncul di sekitar mereka, dan mereka semua menyerang ke arah Adipati Agung bersama. Kelima orang ini semuanya setingkat Mahaguru berusia 100 tahun. Mereka adalah aliansi revolusi kebebasan yang datang untuk menguji Master Adipati Agung. Setelah pertarungan, kelima orang itu terluka. Pada akhirnya, mereka tidak lepas dari tangan Kamar Thorne. Semua ditangkap hidup-hidup, namun semua menyembunyikan racun di mulut mereka menggigitnya dan bunuh diri. Wajah-wajah di balik topeng itu sama seperti sebelumnya, rusak parah hingga tidak bisa dikenali. Semua orang kembali terkejut. Adipati Agung benar-benar sangat kuat. Dia adalah Adipati yang asli. Dalam kegelapan, seseorang terkejut dan segera pergi. Di suatu tempat di Elethas. Sekelompok orang bertopeng berkumpul bersama. Sudah dikonfirmasi, orang yang muncul di perbatasan utara adalah Adipati Agung. 3 simbol asli, dan kekuatannya juga cocok. Seseorang memberitahu mereka berita dari perbatasan utara. Oke, kali ini Adipati Agung tidak berada di Arnemia. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk melakukannya. Kebetulan Priani Neel memindahkan semua penjaga pribadi Nathan Clark selama latihan bersama ini. Kali ini Nathan Clark seorang diri tanpa bantuan, kecuali dia dapat menumbuhkan sayap dan melarikan diri. Kali ini harus berhasil, Pangeran William sudah sangat marah. Segera, sekelompok orang mendekati Arnemia dengan diam-diam. Bab 1400. Aku sudah lama menunggu kalian. Di markas perbatasan utara. Priani Neel berbicara dengan Nicholas Mitchell. Apa kamu merasa ada yang aneh dengan Adipati Agung? Nicholas Mitchell terkejut, kamu merasa begitu? Meskipun tidak ada perbedaan di permukaan, namun Adipati Agung samar-samar memberi mereka perasaan yang sangat aneh. Aku tidak tahu di mana masalahnya, selalu terasa tidak beres.
Bagaimana kalau kita pergi mengintipnya? Priani Neil selalu penasaran dengan wajah asli Adipati Agung. Nicholas Mitchell juga merasa hal yang sama. Namun, dia menunjukkan sedikit keraguan, namun, kita tidak boleh melewati batas wilayah privasi Adipati Agung. Jika ketahuan, kita harus menghadapi hukuman. Priani Neil memelototinya, oke, jika kamu tidak mau pergi, aku akan pergi. Tidak akan ada kesempatan bagus seperti ini lain kali. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Nicholas Mitchell masih tidak bisa menahan rasa penasarannya. Segera, keduanya diam-diam memasuki ruang pribadi Adipati Agung. Area pribadi tidak dijaga siapapun. Jadi keduanya dengan mudah mendekati kediaman Adipati Agung. Melalui celah kecil, keduanya melihat ke dalam. Pada saat ini, kamar Thorne kebetulan melepas topeng Fradron, memperlihatkan wajah aslinya. Priani Neil dan Nicholas Mitchell melihat dengan jelas wajah asli dari Adipati Agung. Dia ternyata adalah pria parubaya yang lembut. Mereka mengira dia adalah seorang anak muda. Siapa? Kamar Thorne melihat seseorang mendekat dan berteriak dengan marah. Duar! Duar! Pada saat yang sama, dua energi tak terlihat meledak. Melempar Priani Neil dan mereka berdua keluar. Keduanya memuntahkan darah, tetapi segera melarikan diri. Mengetahui bahwa wajah aslinya terungkap, kamar Thorne segera menelepon Nathan. Ini adalah kesalahannya. Dia ceroboh. Dia berpikir di area pribadi tidak akan masalah. Jadi tidak memakai topeng. Tidak masalah. Ya sudah bila sudah terlihat. Lagi pula, mereka belum pernah melihat wajah asli Adipati Agung. Kata Nathan sambil tertawa. Priani Neil dan Nicholas Mitchell yang berhasil melarikan diri segera mengeluarkan sisa darah lalu meminum obat kuno. Setelah pulih, keduanya saling memandang. Ternyata bukan anak muda, bukankah dikabarkan bahwa Adipati Agung adalah seorang pemuda? Priani Neil berkata dengan heran. Nicholas Mitchell menggelengkan kepala, benar-benar tidak disangka. Orang ini seharusnya berasal dari kekuatan dunia tersembunyi, bukan? Lagi pula, Neslandia memiliki banyak master tersembunyi. Bahkan ada banyak organisasi rahasia yang tidak kita ketahui. Priani Neil menepuk-nepuk dadanya, dan menghela nafas panjang. Akhirnya, salah satu impianku telah terpenuhi, aku sudah tahu wajah asli dari Adipati Agung. Aku semakin mengaguminya. Nicholas Mitchell tertawa. Jika Adipati Agung seorang pemuda, dia pasti tidak bisa menerimanya. Karena Adipati Agung adalah pria parubaya, dia lebih berlapang dada. Keduanya juga sangat bangga. Mereka menjadi orang pertama yang melihat wajah Adipati Agung. Nathan terus menunggu kedatangan musuh. Di tengah malam, sayap telinga Nathan bergerak, dia mendengar suara. Mereka datang. Set. Terdengar suara gemeresik, master-master bertopeng tiba-tiba muncul di villa. Mereka sampai ke kamar tidur dan mengepung Nathan. Nathan Clark, serahkan obat itu, aku akan membiarkanmu hidup. Seseorang berkata dengan dingin. Obat apa? Apa ini yang kalian bicarakan? Nathan bertanya sambil memegang kotak itu. Apa? Semua orang tertegun sejenak, lalu berteriak dengan marah, benar. Itu obatnya. Serahkan padaku, aku akan membiarkanmu hidup. Aku sudah lama menunggu kalian. Nathan menyerahkan kotak itu. Membuat orang-orang ini terkejut. Bersambung.